Halo teman-teman, sawit dari nol kembali lagi di channel kita. Salam petani sawit dari nol teman-teman. Saat ini kita update perkembangan sawit kita dan akan berbagi pengalaman lah teman-teman. Rotasi pemupukan sawit kita ini PPKS 239 dan Simalungun kita ini, dan juga urutan pemupukan teman-teman untuk sawit TBM kita ini teman-teman. Mulai dari awal kita tanam dulu sampai sekarang saat ini yang sudah berusia 16 bulanan teman-teman. Ini sawit kita ini teman-teman bisa lihat di awal channel kita berdiri ini sudah kita update mulai tanamnya teman-teman. Kita berbagi mulai dari awal tanam sampai usia 16 bulan ini. Perkembangan sawitnya luar biasa ini teman-teman. Yang memang perawatan dari sawit kita ini ya bisa dikatakan di bawah standar yang dianjurkan dari Balai Benih teman-teman. Ini sesuai kemampuan kita aja teman-teman. Saat ini di usia 16 bulan ini memang sudah banyak mengeluarkan dompet-dompet teman-teman. Sudah sering dilakukan kastrasi atau pembuangan dompet teman-teman. Ini juga berfungsi untuk pembesaran bonggol atau untuk pertumbuhan vegetatifnya dulu teman-teman. Dan juga untuk pertumbuhan buahnya nanti setelah umur 20 bulan ke atas teman-teman. Sekarang kita akan fokusnya ke batang dulu teman-teman. Saat ini memang di usia 16 bulan ini banyak sekali dompet-dompet ini teman-teman. Ini harus dibuang karena memang untuk perkembangan sawit TBM ya di usia sekarang percuma saja dibiarkan teman-teman. Nanti akan di waktu pemupukan juga akan termakan oleh tanaman sawit ini lalu masuk ke buah teman-teman. Jadi bonggolnya tidak membesar teman-teman. Tapi ada juga teman-teman yang membiarkan tidak dilakukan kastrasi teman-teman. Tapi ya tergantung dari pribadi masing-masing teman-teman. Tapi kalau anjuran dari Balai Benih maupun dari teman-teman yang sudah berpengalaman ya dibuang ini teman-teman. Apalagi kita memang pemupukannya di bawah standar teman-teman. Untuk rotasi pemupukan saya akan berbagi lah teman-teman. Untuk rotasi yang pertama, kita ini di awal tahun atau tahun pertama saya hanya berapa kali pemupukan teman-teman. Mulai dari awal tanam memang di lubang tanam kita sudah melakukan pemupukan pupuk RP serta dolomit teman-teman, dan juga campuran NPK. Waktu itu bisa dicek di video penanaman. 1 bulan pertama kita melakukan pupuk urea teman-teman, melakukan pemupukan urea yang waktu itu ya dosisnya kalau tidak salah ya 1-3 on teman-teman. Untuk selanjutnya di tahun pertama kita hampir 4 kali pemupukan teman-teman. Waktu itu kita melakukan pemupukan 4 kali untuk 1 tahun pertama. Karena memang ya biarpun 4 kali teman-teman, tapi itu dosisnya di bawah standar teman-teman. Ya karena kita menyesuaikan budget, apalagi kita ini petani pemula teman-teman. Tapi perkembangannya cukup memuaskan teman-teman. Bisa dilihat ini dompet-dompetnya juga sudah berkeluaran teman-teman. Biarpun ya pupuk yang kita gunakan bisa dikatakan ya bukan pupuk yang mahal teman-teman, karena kita hanya menggunakan pupuk subsidi, urea subsidi, NPK subsidi, itu yang kita gunakan teman-teman. Memang ya kita menggunakan budget murah lah untuk pemupukan sawit kita ini teman-teman. Ya memang di sini bisa dilihat teman-teman, ini memang kita tumpang sari dengan padi. Ini untuk menjaga gulma-gulma besar teman-teman. Kalau memang padi aja ini ya masih aman lah teman-teman, untuk sambil kita merawat sawit sambil juga kita menanam padi teman-teman, untuk menjaga gulma-gulma besar agar sawit kita ini akan selalu terjaga dari gulma-gulma besar. Dan juga perawatannya bisa sering rutin lah kita, karena kita sering menjenguk kebun padi maupun sawit kita ini teman-teman. Tadinya di tahun pertama kita 4 kali, dan rotasinya memang setelah berapa kali urea kita hanya menggunakan NPK dan urea teman-teman. Itu digabung, bisa dilihat di video
kita sering melakukan pemupukan itu NPK subsidi dan urea itu kita gabung teman-teman. Itu yang saya gunakan selama 1 tahun pertama teman-teman. Mungkin di tahun 2025 ini atau dimulai di tahun keduanya ini saya akan mencoba pupuk NPK teman-teman. Saya akan mencoba pupuk NPK yang khusus sawit TBM teman-teman. Kalau memang kita menggunakan pupuk subsidi terus juga, kalau memang budgetnya tidak mampu ya bisa juga kita menggunakan subsidi teman-teman. Tapi kalau memang kita ada budget lebih, ya saya sudah akan mencoba pupuk NPK khusus sawit TBM teman-teman. Nah, di sini untuk rotasinya ya di tahun kedua ini kita memulai dengan dolomit teman-teman. Nantinya kita akan rutin melakukan pemupukan ya 3 kali atau sampai 4 kali setahun teman-teman, di luar pemupukan dolomit teman-teman. Karena di tahun pertama kita hanya di awal dolomit teman-teman. Di tahun kedua kita wajib dolomit ini mulai dari awal teman-teman. Terus selanjutnya baru kita 1 bulan selanjutnya baru kita menggunakan NPK ataupun urea. Biasanya saya gunakan urea. Selanjutnya dan seterusnya ya minimal 4 bulan atau 3 bulan sekali teman-teman. Itu rutin kita lakukan setiap tahunnya. Biarpun dosisnya di bawah rata-rata, tapi ya kalau kita rutin melakukan pemupukannya ya seperti inilah hasilnya teman-teman. Teman-teman bisa lihat perkembangannya ini. Padahal ini ya bisa dikatakan pengeluaran pupuknya ya bisa katakan sangat murah teman-teman. Saya hanya ya 1 tahun bisa 2-3 juta aja untuk pembelian pupuk teman-teman. Tidak sampai ya seperti orang yang biasa melakukan standar-standar dari PT teman-teman. Tapi saya hanya mampu membeli pupuk subsidi maupun pupuk-pupuk murah saja teman-teman. Kalau pupuk-pupuk mahal saya belum mampu teman-teman. Ini sudah dilakukan pemupukan dolomit teman-teman. Memang di awal tahun saya sudah melakukan pemupukan dolomit. Makanya setelah 1 bulan ini saya akan melakukan pemupukan NPK, ataupun karena sudah saya belikan NPK ya saya akan melakukan pemupukan PK teman-teman. Tapi kalau saya biasanya tidak membeli NPK ya paling urea dicampur NPK subsidi teman-teman. Pupuk-pupuk subsidi yang saya gunakan selama 1 tahun perdana atau 1 tahun pertama kemarin atau TBM 1 teman-teman. Dimulai TBM 2 ini saya akan mencoba pupuk NPK 12-12-17 teman-teman, yang memang dianjurkan dari Balai Benih maupun PPKS teman-teman. Untuk sawit TBM kandungannya sudah pas dan sudah diatur sesuai dengan kebutuhan sawit TBM teman-teman. Bisa lihat perkembangannya teman-teman, biarpun menggunakan pupuk murah atau pupuk subsidi tidak juga kalah dengan sawit-sawit yang menggunakan pupuk mahal teman-teman. Ya karena perawatan kita yang pasti gulma itu terjaga teman-teman. Ini gulma-gulma ringan sih saya biarkan teman-teman. Dan juga dari segi pertumbuhan bunganya cukup memuaskan teman-teman. Menurut saya di tahun kedua ini atau mulai dari tahun 13 bulanan atau 14 bulanan sampai 16 bulan ini saya rutin melakukan pembuangan bunga ini teman-teman. Bunganya nih ya hampir keluar tiap bulan ini, selalu saya rutin pembuangan teman-teman. Ya, apalagi di usia-usia 16 bulan ini memang tiap pokok sudah mengeluarkan bunga-bunga dompet seperti ini teman-teman. Ini padahal ya bisa dikatakan perawatan biasa saja, tapi perkembangannya luar biasa. Yang pasti daunnya juga cukup hijau semua teman-teman. Dan dari segi pelepahnya juga cukup hijau teman-teman. Ini ya tidak lepas dari perawatan kita, biarpun sederhana, biarpun harga murah, tapi ya seperti itulah urutan dari pemupukan maupun rotasi dari pemupukan saya teman-teman. Ya rutin minimal 4 bulan atau 3 bulan sekali teman-teman dalam melakukan pemupukan sawit teman-teman. Dengan pupuk NPK subsidi maupun urea subsidi. Dan di tahun ini akan mencoba NPK granular teman-teman, atau NPK khusus sawit TBM teman-teman. Mungkin ini yang dapat saya bagi atau berbagi sharing bersama untuk petani sawit dari nol.
Kita sama-sama belajar teman-teman, bisa share atau berbagi pengalaman di kolom komentar di bawah. Terima kasih teman-teman.